kemiskinan itu juga cukup memberikan dampak yang luar biasa, pengangguran dan juga masalah-masalah di internal keluarga mereka ya, itu yang menjadi dasar terkait dengan kekerasan yang ada di rumah tangga atau kekerasan yang ada di anak yang selalu mendapatkan perlakuan yang apa namanya itu yang tidak adil ya. Nah itu yang selama ini banyak menjadi sorotan kita. Kita sering turun ke masyarakat itu juga kita berikan pemahaman bahwa persoalan-persoalan hukum itu nggak bisa diambil penyelesaian itu dari perasaan aja, dari anggapan mereka aja ya. Semuanya harus ada aturan yang sudah dibuat, makanya ini pemahaman seperti itu ya perlu kita lihat juga terkait dengan pelanggaran itu dampaknya nanti kemana kan. Kita ini sebagai keluarga mempunyai tanggung jawab yang sangat luar biasa dan menjadi benteng yang terakhir maupun yang awal ya, bagaimana kita bisa mencegah kekerasan terhadap anak atau kekerasan terhadap keluarga kita atau rumah tangga kita. Ya kita dan juga paling tidak pemerintah ini juga harus bisa menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab juga terhadap sebagai regulator ya. Pemimpin, advokat, politisi, dan penggerak organisasi, itulah kata yang menggambarkan sosok Soemardi, SH, MH. Pria kelahiran Sidoarjo, 6 Januari 1974 adalah figur yang tidak hanya piawai dalam dunia hukum, tapi juga aktif mencetak kader dan membangun jejaring lintas sektor untuk kemajuan Jawa Timur. Pendidikan, S1 Hukum di Universitas Yosudarso Surabaya. S2 Magister Hukum, Universitas Bayangkara Surabaya. Karir profesional, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur fraksi Partai Golkar, advokat praktisi hukum berpengalaman, vokal dalam isu keadilan sosial dan bantuan hukum masyarakat. Direktur Utama PT Amanah Amarta, mendorong inovasi dan pemberdayaan ekonomi melalui sektor swasta. Dengan lebih dari 2 dekade pengalaman organisasi, Soemardi adalah pemimpin yang konsisten mendorong kaderisasi dan penguatan struktur kelembagaan. Beberapa posisi strategis yang pernah dan sedang ia emban antara lain, Ketua Depidar 12 Baladika Karya Jatim, Sekretaris Depidar 12 Soksi Jatim, Ketua DPW Pradin Jatim, Ketua Posbako Madin Jatim, Wakil Koordinator Pradin, Ketua Biro Kaderisasi DPD Partai Golkar Jatim, dan Wakil Ketua KNPI Jatim. Soemardi dikenal sebagai pemimpin yang visioner, aktif membina generasi muda, serta konsisten menyuarakan kepentingan masyarakat melalui jalur hukum, organisasi, dan politik. Ia percaya bahwa perubahan harus dimulai dari kepedulian dan keterlibatan langsung dalam berbagai lini kehidupan sosial. Soemardi bekerja dengan integritas, memimpin dengan keteladanan, dan mengabdi dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tribuners, bertemu lagi dalam podcast DPRD Jawa Timur Gebrakan Wakil Rakyat bersama saya Cindy Dinda Andani selaku News Anchor Tribun Jatim Network. Di episode kali ini Tribuners, kita akan membahas tentang upaya pencegahan kekerasan pada anak dan perempuan. Ini di sini sudah ada data yang akan saya baca sekilas Tribuners. Dari data ini, jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Jawa Timur ini terus bergerak. Pada tahun 2022 tercatat ada 2.496 kasus. Kemudian pada tahun 2023 terdapat 777 kasus terhadap perempuan dan 1.232 kasus terhadap anak. Sementara pada tahun 2024, angka kekerasan yang terlapor terhadap perempuan sudah mencapai 1.762 korban. Dengan Surabaya sebagai daerah tertinggi yakni 254 korban. Dan mirisnya lagi Tribuners, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, kekerasan seksual menjadi kasus yang paling banyak terjadi. Bahkan secara nasional, Jawa Timur menempati posisi kedua dalam jumlah kasus kekerasan di Indonesia. Lantas apa sebenarnya penyebabnya dan apa saja upaya yang sudah dan juga bisa kita lakukan secara bersama-sama untuk mencegah kekerasan ini. Dan untuk itu Tribuners, saat ini sudah
hadir bersama saya Bapak Sumardi, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, yang akan kita dengarkan langsung pandangan serta langkah konkret yang tengah dilakukan pemerintah daerah maupun DPRD dalam menangani isu ini. Selamat datang Bapak Sumardi. Ya. Terima kasih Mbak Cindy. Sehat Bapak Sumardi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, soalnya hawanya ini dingin. Baik, Bapak, setelah tadi data yang saya bacakan itu cukup miris ya Pak, kita melihatnya terutama di Jawa Timur dan juga Surabaya nih. Bagaimana pandangan Bapak Sumardi melihat kondisi kekerasan anak dan perempuan ini Pak? Iya Mbak Cindy, memang ini sangat menjadi perhatian kita ya, bagaimana kekerasan anak atau mungkin persoalan-persoalan yang kaitannya pelanggaran hukum terhadap anak maupun kekerasan dalam rumah tangga KDRT ini cukup menjadi perhatian yang luar biasa juga ya di Jawa Timur, terutama yang ada di dapil saya. Itu juga sangat luar biasa terkait dengan beberapa kejadian-kejadian kekerasan sama anak ya, dan juga kekerasan dalam rumah tangga. Itu menjadi persoalan-persoalan yang cukup beruntun beberapa kejadian-kejadian kemarin, dan itu sempat menjadi perhatian kita di sana. Dan kita juga sangat kaget juga ternyata pergerakan persoalan itu sangat luar biasa peningkatan, dan ini menjadi kategori nomor 2 juga di sana ya, di dapil saya terkait dengan persoalan pelanggaran kekerasan anak. Makanya ini kita juga memberikan atensi lebih terhadap persoalan-persoalan itu, dan kita kemarin juga memberikan pendampingan secara langsung ke bawah. Terakhir kemarin itu ada anak yang kelas berapa 5 atau 6 SD itu ya, diajar sama bapak tirinya sampai menimbulkan luka-luka yang cukup serius, dan itu berdampak terhadap anak ini juga cukup luar biasa, baik psikologisnya maupun lukanya secara langsung. Gitu Mbak Cindy. Baik, di Jawa Timur sendiri Pak, bentuk kekerasan yang paling sering terjadi terhadap anak dan perempuan itu apa saja Pak? Sangat Mbak Cindy ya, kejadian-kejadian itu sangat beberapa persoalan kejadian. Ini ada kekerasan sama anak ini terutama pada saat dipukul ya, diberikan intimidasi yang terlalu lebih ya, ada pembulian juga, ada kekerasan dalam rumah tangga antara suami dan istri ya. Ini cukup tinggi juga kasus-kasus itu yang ada di Jawa Timur, dan ini secara nasional juga Jawa Timur masuk kategori yang besar juga ya, untuk kategori persoalan-persoalan pelanggaran hukum terkait dengan persoalan KDRT dan juga persoalan kekerasan dalam pidana anak ya, ini juga cukup luar biasa juga. Iya, maksudnya di tengah banyaknya anak dan juga perempuan yang harusnya mendapatkan perlindungan ya, Jawa Timur masih memiliki kasus kekerasan yang begitu tinggi nih. Menurut Bapak Sumardi itu faktor apa penyebabnya Pak? Ada beberapa faktor kemarin ya. Faktor yang paling utama memang masalah kemiskinan ya. Kemiskinan itu juga cukup memberikan dampak yang luar biasa. Pengangguran dan juga masalah-masalah di internal keluarga mereka ya. Itu yang menjadi dasar terkait dengan kekerasan yang ada di rumah tangga atau kekerasan yang ada di anak yang selalu mendapatkan perlakuan yang tidak adil ya. Nah, itu yang selama ini banyak menjadi sorotan kita dan juga menjadi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, Mbak Cindy. Jadi memang bukan hanya satu alasan ya, mungkin ekonomi saja itu tidak bisa Iya. Kompleks sekali ya. Sangat kompleks sekali. Baik, dari kasus-kasus yang pernah Bapak temui dan atasi, itu yang paling bikin terdampak nih Pak untuk anak dan juga wanita ataupun istri dalam KDRT itu seperti apa Pak? Yang paling terdampak itu ya akhirnya keluarga Mbak ya. Keluarga itu sangat terdampak sekali dengan kejadian seperti itu. Kadang timbul sebuah perceraian ya, dan juga timbul proses hukum ya di antara keluarga itu. Katakanlah kemarin anak
mendapatkan perlakuan dari orang tua, dari bapaknya, akhirnya kan menjadi persoalan hukum juga, ya, menjadi persoalan hukum yang panjang, otomatis ini kita juga tidak bisa membiarkan ya anak di bawah umur diperlakukan seperti itu. Mau nggak mau ini juga sisi edukasi ya harus kita berikan bahwa persoalan-persoalan itu nggak bisa dibiarkan dan diselesaikan di internal keluarga atau di internal masyarakat yang ada di lingkungan itu. Karena perlu kita berikan pemahaman juga kepada semua masyarakat bahwa pelanggaran hukum itu nggak bisa dipisahkan dari budaya mereka ya yang dikatakan musyawarah mufakat ya, atau bisa dikatakan ya sudah ini menjadi profesi dari keluarga, kalau perlu jangan sampai orang lain tahu kan itu. Kayak tamengnya seperti itu ya Pak? Iya, gitu loh. Jadi jangan sampai orang lain tahu. Ya sudah kita selesaikan. Tapi nyatanya itu tidak bisa menjadi solusi yang bisa diambil oleh sebuah keluarga atau sebuah masyarakat di sana, bahwa persoalan-persoalan pelanggaran hukum yang kaitannya dengan keluarga, KDRT maupun kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan pada anak ini cukup diselesaikan di internal keluarga, melibatkan perangkat-perangkap atau tokoh-tokoh masyarakat, perangkat kampung. Nggak cukup di situ karena ternyata persoalan itu tetap terjadi ya. Bahkan pada saat keluarga itu terkena masalah itu ternyata terulang ya, dan itu juga tidak menjadi edukasi bagi masyarakat yang lain. Dan masalah itu ternyata juga berkembang ke masyarakat yang ada di daerah lain juga, Pak. Makanya perlu diambil tindakan tegas juga bahwa pelanggaran hukum itu juga ada sanksinya, ada dampaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung kan itu Mas ini. Ya, itu sudah menjadi habit mungkin ya Pak ya, merasa bahwa yang saya pernah dengar dari salah satu penyintas juga itu pernah bicara bahwa ketika dia dikasarin di KDRT itu saat itu oleh pasangannya bilang bahwa itu bentuk penunjukan kuasa sebagai laki-laki, dan kadang kalau dalam satu keluarga ketika sudah begitu kan bentuknya jadi intimidasi sehingga akan susah gitu untuk korban-korbannya seperti itu ya Pak ya. Memang harus terus diedukasi. Betul. Ya, Pak ya. Makanya budaya masyarakat kita saat ini kan memang mohon maaf ini secara gender kita laki-laki ini juga masih menganut paham bahwa kita ini sebagai seorang pemimpin ya. Jadi makanya kalau secara bahasanya tuh masih menganut paham patriarki ya. Jadi makanya kita merasa kekuatan kita luar biasa atau full power sehingga apapun yang kita lakukan menjadi halal kan itu ya, menjadi halal. Padahal itu juga tidak bisa dikategorikan bahwa semua tanggung jawab itu dianggap benar semuanya atau perbuatan kita dianggap benar semua. Ada beberapa hal yang memang kita juga sudah sebagai seorang pemimpin atau seorang kepala keluarga juga harus sudah mengikuti perkembangan bahwa memang kondisi apapun saat ini perkembangan itu juga harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa akhirnya serta-merta kita sebagai penanggung jawab di sebuah keluarga terus kita juga tidak bisa mempertanggungjawabkan itu kan itu, sehingga dampak terhadap persoalan keluarga akhirnya menjadi dampak kekerasan dalam rumah tangga, dampaknya kepada anak, kepada istri kan itu. Ini yang juga menjadi perhatian kami di Komisi A, bahwa di beberapa kegiatan kami kita juga mencoba untuk mensosialisasikan ya terkait dengan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, terkait dengan undang-undang terkait dengan pelindungan anak. Kita sampaikan bahwa di tengah-tengah mereka, di antara keluarga mereka itu juga ada aturan yang bisa menjaga mereka, yang bisa memberikan edukasi kepada mereka bahwa semuanya tetap harus ada batasan-batasan kan itu Mas Indi. Itu yang kita lakukan dari beberapa kegiatan kami, kita kumpulkan mereka, dan memang dari kegiatan tersebut mereka merasa teredukasi dan mereka baru tahu bahwa ternyata ada sebuah persoalan di dalam rumah tangga. Kalau sampai terjadi seperti itu, ternyata itu ada pelanggaran hukum yang selama ini mereka tidak tahu, ya, bahwa mungkin mereka berpikirnya sah karena ini anak saya, ini istri saya, bisa seperti itu. Betul. Jadi kita peringatkan, loh, tidak bisa, ini anak saya yang ngasih makan saya, yang membesarkan saya, kan tidak bisa seperti itu Mas ini. Betul sekali.
Baik, kemudian sebenarnya siapa sih Pak yang paling berperan dalam mencegah kekerasan ini? Ya paling terdekat itu ya keluarga Mbak Cindy ya. Kita ini sebagai keluarga mempunyai tanggung jawab yang sangat luar biasa dan menjadi benteng yang terakhir maupun yang awal ya, bagaimana kita bisa mencegah kekerasan terhadap anak atau kekerasan terhadap keluarga kita atau rumah tangga kita. Ya kita dan juga paling tidak pemerintah ini juga harus bisa menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab juga terhadap sebagai regulator ya, supaya nanti persoalan-persoalan itu pemerintah juga bisa melibatkan semua pihak, antara semua unsur ya, bahwa persoalan pelanggaran hukum atau persoalan-persoalan hukum ini kita juga harus melibatkan mereka untuk kita berikan pemahaman dan kita edukasi kepada semua masyarakat lewat beberapa kegiatan-kegiatan yang ada ya, mungkin di tingkat kelurahan, di tingkat RT atau tingkat ibu-ibu ya. Ternyata itu juga cukup bisa memberikan pencerahan yang cukup bisa diterima sama mereka, karena bahasa-bahasa di antara mereka dalam bentuk kegiatan itu ternyata mereka bisa memahami ya, tidak terlalu bertele-tele menurut mereka Mbak Cindy, terkait dengan pemahaman mereka, bagaimana mereka harus paham bahwa semuanya tetap harus ada kisi-kisinya, semuanya tetap harus ada aturan main yang menjadi menjadi pengingat mereka. Jangan sampailah mereka sampai terjadinya sebuah pelanggaran hukum ya, merasa kekuasaan itu penuh ya di dalam keluarga sehingga mereka lupa bahwa itu siapa sebenarnya. Mereka juga harus menjaga, mereka juga harus mempertanggungjawabkanlah. Tidak bisa serta merta terus akhirnya semuanya menjadi kebablasan kan itu. Ya, tapi mungkin ada beberapa case yang akhirnya ketika korbannya anak-anak maupun perempuan itu tidak berani Pak untuk speak up. Itu tuh seperti apa Pak? Karena ada takut kan pasti setelah saya nggak ngomong aja diginiin, mungkin begitu ya. Apalagi kalau misalkan saya ngomong terus tadi setelah di gaslight, kalau kata-kata anak sekarang ya, di gaslight bahwa ini adalah masalah internal keluarga. Ketika kamu ngomong berarti kamu mengumbar apa yang ada, aib keluarga. Jadi akhirnya mereka memendam itu semua. Itu menurut Bapak bagaimana Pak? Ya itulah yang seperti saya katakan tadi Mbak Cindy, bahwa masyarakat kita ini kan bisa dikatakan adat Jawanya sudah bisa dikatakan berbeda dengan yang lain ya, mudah memaafkan dan mudah melupakan kan itu, dan mudah menerima kan itu. Tapi kan ya kembali lagi bahwa itu juga memang bisa dikatakan bijaksana, tapi kan tidak bisa dikatakan kebijaksanaan itu bisa menjadi tolak ukur bahwa itu bisa menyelesaikan sebuah persoalan kan itu. Baik belum tentu benar, benar belum tentu baik kan itu. Makanya seperti yang saya katakan tadi bahwa budaya masyarakat kita itu kan melihat bahwa seorang pemimpin itu kan laki-laki. Jadi kalau jangan sampai nanti ada persoalan di antara kita, kadang-kadang orang lain itu tahu, bahkan menjadi menyebar kan itu aib. Dan ini adalah rahasia keluarga yang harus disimpan. Jangan sampai itu nanti akan menjadi persoalan yang masyarakat luas itu bisa jadi tahu, aib kita ini juga akhirnya menjadi persoalan di internal mereka. Makanya kadang juga ada kalanya juga ada intimidasi ya. Nah, awas nanti kalau sampai ini begini, nanti kamu tak begini kan. Nah, intimidasi yang akhirnya juga berpengaruh bahwa wah ini nanti benar kan itu. Kalau sampai terjadi ya saya juga menjadi repot dan keluarga juga jadi repot. Nah, itulah yang masyarakat perlu kita kasih pemahaman bahwa memang seperti yang saya katakan tadi, itu memang baik, tapi kan nggak bisa itu dianggap benar kan itu. Nah, jadi makanya kita ajak mereka dan kita berikan pemahaman bahwa kita sama-sama mempunyai tanggung jawab yang sama lah, bagaimana itu bisa menjadi perhatian kita, karena jangan sampai itu akhirnya juga menjadi persoalan yang akhirnya menjadi masyarakat lain itu melihat terus akhirnya wah ini sama, berarti aku juga boleh seperti itu dong kan itu. Ya akhirnya menormalisasi ya Pak. Iya betul, itu yang kita jaga Mbak Cindy. Makanya
kita sering turun ke masyarakat itu juga kita berikan pemahaman bahwa persoalan-persoalan hukum itu nggak bisa diambil penyelesaian itu dari perasaan aja, dari anggapan mereka aja, ya semuanya harus ada aturan yang sudah dibuat, makanya ini pemahaman seperti itu ya perlu kita lihat juga terkait dengan pelanggaran itu dampaknya nanti kemana kan itu. Itu apakah dari mereka langsung bisa menerima, Pak? Soalnya kan kadang mungkin karena terlalu banyak maksud saya terlalu sering diintimidasi seperti itu. Kadang itu kan kayak pola pikirnya jadi berubah juga, gitu. Dan ketika Bapak mengedukasi ke masyarakat seperti itu, apakah langsung menerima atau sempat ada yang kayaknya nggak seperti itu gitu? Ada nggak, Pak? Ada juga sih Mbak Cindy. Memang butuh proses ya, dan memang kita butuh banyak cara ya. Ada beberapa cara untuk memberikan pencerahan kepada mereka ya. Kadang juga pendekatan dengan cara-cara yang sangat-sangat biasa, yang sangat sederhana itu yang kadang lebih masuk. Contoh mungkin kita nggak lewat sebuah kegiatan formal ya. Kita turun ke mereka, turun ke masyarakat ya, kumpul sambil kita bicara-bicara ya. Atau kita datang ke rumahnya kalau memang pada saat itu ada kejadian di keluarga mereka. Kita coba bertamu, kita ya sedikit bercanda ya, dan juga sedikit menurunkan ketegangan di antara mereka. Kita candaan-candaan kita sampaikan ya, bahwa oh seperti itu begini Pak sebenarnya, oh seperti ini Bu ya, jangan sampai itu nanti begini, karena nanti dampaknya itu ke psikologis anak juga sangat, dampaknya luar biasa. Anak itu akan melihat dan bisa menilai sekarang ini bagaimana orang tuanya berbicara dengan dia, bagaimana orang tuanya berlaku yang tidak sesuai yang dilakukan sama dia atau sama orang tuanya. Itu nanti akan menjadi sebuah edukasi yang nggak benar. Anak kita ini kan akan melihat bahwa itu akan menjadi rujukan bagi sikap-sikap dia dalam keseharian ya dengan teman-temannya. Bahkan itu menjadi mindset yang akan menjadi karakter kan. Anak menjadi pemberontak, bahkan mungkin anak menjadi salah asuhan dan sebagainya kan itu. Bahkan anak itu akan menjadi anak yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan mindset yang kita inginkan kan jadinya. Makanya dari situ kita sampaikan kepada mereka bahwa niat mereka berkeluarga, atau mungkin kalau ini keluarga Mbak Cindy ya, bagaimana pada mereka itu memulai dalam keluarga itu bagaimana kan itu. Kalau mungkin sama orang-orang yang bukan kekerasannya itu bukan karena dari satu keluarga, ya kita juga datangi mereka ya, bahwa ternyata persoalan itu dampaknya seperti ini ya. Kalau kemarin itu tidak ada terjadinya sebuah persoalan itu mungkin nggak akan seperti ini. Makanya ini tetap adanya pelanggaran hukum ini kan juga perlu diantisipasi oleh kalian sama Bapak Ibu semuanya kan itu. Jadi inilah salah satu dampak terkait dengan persoalan yang tidak dipahami, hanya mendahulukan emosi atau perasaan kan itu. Iya, baik. Pak, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak, dari sisi kebijakan ataupun pengawasan ini peran dari DPRD Jatim dalam mengatasi persoalan ini Pak? Ya, DPRD Jatim kita terkait dengan fungsi kontrol dan pengawasan kami, ini kan terus kita lakukan koordinasi dengan semua pihak terkait dengan persoalan-persoalan kekerasan dalam rumah tangga dan persoalan kekerasan dalam anak-anak ya. Kemarin kita juga baru saja ada proses pengesahan perda ya terkait dengan persoalan kekerasan dalam rumah tangga atau persoalan kekerasan anak kemarin. Kita juga lagi proses perda itu, karena bagaimana ketahanan keluarga ini menjadi salah satu parameter yang bisa menjadi salah satu unggulan ya. Bagaimana keluarga ini, kalau memang ketangguhan keluarga ini juga bisa menjadi salah satu ketangguhan yang luar biasa bagi pendidikan keluarga, bagi pendidikan anak. Ini kan juga paling tidak kita ingin Jawa Timur menjadi salah satu bisa kita tunjukkan bahwa masyarakat kita ini juga punya ketangguhan dan ketahanan keluarga yang luar biasa, sehingga bisa mengeliminasi atau mengeliminir terkait dengan persoalan-persoalan kekerasan dalam rumah tangga atau persoalan kekerasan dalam persoalan kekerasan anak kan itu Mbak.
Itu. Jadi makanya DPRD terus mencoba untuk melakukan kolaborasi dan melakukan monitoring terhadap persoalan-persoalan pelanggaran itu, pelanggaran hukum terkait dengan kekerasan anak maupun dalam rumah tangga. Kita sering melakukan koordinasi dengan kepolisian dan juga dengan masyarakat yang di bawah tingkat RT dan dengan tingkat desa ya. Kita sering melakukan koordinasi dengan mereka agar nanti persoalan itu juga akhirnya Jawa Timur dari ranking berapa itu saat ini? Ranking 2 Mbak ya? Ranking 2. Nah, ranking 2 paling enggak ini kan juga ya bisa mengurangi lah ya terkait dengan tingkat pelanggaran hukum kaitannya dengan KDRT maupun persoalan anak ini kan juga bisa kita turunkan lah. Untuk. Iya, baik Pak, ini 2 pertanyaan terakhir. Ya. Pertanyaan terakhir pertama Pak, ini mungkin harapan dari Pak untuk masa depan ini agar kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan ini dapat terus ditekan. Harapannya seperti apa? Ya, saya juga sebagai warga Jawa Timur dan juga sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, saya punya harapan Mbak, bahwa bagaimana Jawa Timur ini juga seperti saya katakan tadi terkait dengan harapan-harapan baik ya. Bagaimana Jawa Timur juga dengan peringkat 2 tadi juga bisa menjadi turun peringkat, bahkan juga kekerasan terkait dengan anak dan pelanggaran hukum kaitannya anak dan rumah tangga ini juga bisa turun, dan juga kita juga bisa memberikan edukasi yang baik dan Jawa Timur terbebas dari persoalan-persoalan itu, walaupun tidak bisa bebas sama sekali Mbak ya, paling tidak penurunan tingkat pelanggaran hukum yang tadi sudah disebutkan sama Mbak Cindy, bahwa tiap tahun itu juga ada peningkatan ya dari untuk anak kekerasan anak sendiri kurang lebih 700 sekian ya, untuk kekerasan pada perempuan 1000 sekian ya. Ini paling enggak kita ya punya harapan untuk bisa turun, bahkan Jawa Timur menjadi salah satu kota layak perempuan atau kota layak anak ya, karena kita juga bisa memberikan perhatian lebih terhadap persoalan-persoalan kekerasan perempuan dan anak, gitu Mbak. Baik, amin ya Pak. Itu amin, semua doa baiknya untuk perempuan dan juga anak di Jawa Timur, bahkan di Indonesia, dunia. Iya, amin. Dan pertanyaan, bukan pertanyaan Pak, terakhir Pak, ini pesan mungkin untuk korban maupun pelaku, bisa nggak ya dikasih pesan ini? Yang melakukan kekerasan, mungkin ada pesan dari Bapak Sumardi untuk mereka. Ya, kalau untuk pelaku yang sudah mengalami proses hukum, ya paling tidak ini menjadi persoalan yang harus menjadi kajian ya, dan juga menjadi pengalaman yang ya ini bisa dijadikan catatan yang yang cukup berharga dan cukup positif, bahwa terhadap persoalan kekerasan yang sudah dilakukan pada keluarga sama anak, ternyata dampaknya juga ada hukum yang memberikan edukasi yang berbeda ya, yaitu harus menjalani sebuah dampak dari persoalan pelanggaran itu, yaitu bisa pidana maupun yang lain. Ya kita berharap itu jangan sampai terjadi lagi lah ya. Sayangi keluarga kita dan juga sayangi anak-anak kita, dan sayangi diri kita juga. Jangan sampai diri kita ini juga merasa benar sendiri ya, kontrol semuanya. Jangan sampai nanti dampaknya yang sudah kita alami ini akhirnya kita mengulangi lagi kan itu. Ya, menjadi pelajaran kita bersama lah, termasuk saya dan kita semuanya. Mari kita sebagai punya tanggung jawab yang sama terhadap keluarga kita dan juga semua masyarakat ini. Mari kita jaga Jawa Timur menjadi lebih baik, dan juga keluarga kita juga kita jaga dengan baik. Jangan sampai kita juga memberikan contoh terhadap pelanggaran hukum kepada keluarga kita, sehingga dampaknya juga kepada kita maupun keluarga kita. Itu. Terima kasih banyak Bapak Sumardi atas bincang-bincangnya yang penuh edukasi dan juga harapan-harapan yang baik ini untuk terima kasih Mbak Jenny. Terima kasih banyak, dan Tribuners, terima kasih juga sudah menyaksikan podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Tetap setia di channel kesayangan Anda, YouTube Harian Surya Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Cindy pamit undur diri. Assalamualaikum dan sampai jumpa di episode selanjutnya.